macam-macam hak mutlak itu ada 3. Yang pertama itu hak asasi manusia, hak mutlak, hak publik, dan hak perdataan. Hak asasi manusia itu hampir sama seperti yang saya terangkan barusan. Jadi setiap orang itu bebas bergerak, bebas hidup, itu mereka punya hak masing-masing. Dan yang kedua itu ada hak publik mutlak. Nah, seperti pajak, kewajiban membayar pajak. Nah, dari situ kita memiliki hak memakai jalan, memakai fasilitas negara, memakai fasilitas umum. Kita punya hak untuk itu. Terus hak mendapatkan bantuan. Jika kita sudah melakukan, kita bisa mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Dan yang terakhir itu hak keperdataan, yaitu hak material dan hak seperti hak perwalian. Seperti kita mau nikah, wali kita siapa, ya kita punya hak untuk itu. Seperti itu. Nah, untuk materi saya akan menjelaskan tentang hukum. Apa sih kejadian hukum? Kejadian hukum itu segala hal sesuatu yang terjadi di sekitar kita, baik itu peristiwa hukum ataupun tidak. Jadi ada 2, peristiwa hukum sama yang bukan peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu semua hal yang didasari dengan hukum. Kalau yang bukan peristiwa hukum tapi itu tetap jadi kejadian hukum, itu adalah sesuatu yang peristiwa hukum. Sistem hukum itu harus ikut campur di dalamnya. Nanti akan saya terangkan di bawah akibat-akibat hukum. Ini saya akan menerangkan akibat-akibat hukum. Dalam menurut saya, akibat-akibat hukum tersebut bisa menjadi seperti dalam masyarakat. Akibat-akibat hukum itu menjadi sebuah kelompok-kelompok, habis itu kelompok-kelompok sosial, strata sosial, lapisan-lapisan dalam masyarakat, habis itu masih banyak lagi. Nah, saya akan mengambil contoh dalam kelompok-kelompok sosial yang bisa menjadi sebuah hukum. Nah, misal saya akan mengambil di daerah itu ada orang Madura, sukunya itu suku Madura, sedangkan daerah saya itu suku Osing. Nah, dalam sebuah kelompok suku-suku Madura tersebut, kita punya hukum. Di sana tuh punya hukum. Di sana itu meskipun hukumnya tertulis, seperti orang Madura itu harus begini, orang Madura itu harus begini, sedangkan mereka itu hidup di dalam orang-orang Banyuwangi. Nah, kita sebagai orang-orang Banyuwangi ketika masuk ke wilayah mereka, kita harus mengikuti hukum mereka, meskipun hukum mereka itu pun tidak tertulis seperti itu. Dan contoh lainnya dalam suatu sekolah, misalnya dalam suatu sekolah ada anak-anak OSIS, ada anak-anak pramuka seperti itu. Terus ada anak-anak yang suka olahraga. Misalnya saya sendiri menjadi di peraturan kelompok saya, kalau ingin berkumpul itu setidaknya kita ada melakukan kegiatan olahraga meskipun hanya satu, misal badminton atau apa. Nah, sedangkan saya masuk ke kelompok OSIS, bukan seperti ingin berbaur. Ketika saya ingin berbaur dengan mereka, saya harus mengikuti hukum yang ada di sana. Seperti contoh, mereka itu mentaati semua peraturan di sekolah, sedangkan kita kan gak semua orang mentaati dengan baik peraturan-peraturan sekolah. Jadi kita harus
berusaha untuk mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan, menjadi adat yang akhirnya menjadi hukum bagi anak OSIS tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Masih banyak ya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.